Mengenal tirani matahari terbit dalam masa penjajahan Jepang. Tirani matahari terbit adalah istilah yang merujuk pada gaya penjajahan Jepang di Indonesia yang dinilai sangat kejam. Meskipun singkat, dampak penjajahan Jepang ini sangat membekas bagi masyarakat Indonesia. Idam dalam dampak imperialisme Jepang terhadap sistem pemerintahan Indonesia menjelaskan bahwa penjajahan Jepang di Indonesia memberikan banyak dampak, mulai dari segi politik, ekonomi, sosial, hingga budaya. Masuknya Jepang ke Indonesia. Jepang masuk ke Indonesia sekitar tahun 1941 sejak pengeboman Pearl Harbor oleh Angkatan Perang Jepang. Semula, pihak Jepang disambut dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Sebab, Jepang mengaku sebagai saudara tua yang bisa membantu Indonesia untuk bebas dari kekuasaan Belanda. Namun sayangnya, Jepang akhirnya bertindak sebagaimana seorang penjajah. Pihak Jepang mulai membentuk sejumlah pertahanan militer yang rencana awalnya untuk membantu Jepang dalam perang. Di samping itu, Jepang juga mulai membentuk pemerintahan sipil dan meningkatkan bidang militernya. Tak berhenti di situ, upaya Jepang untuk menarik hati masyarakat Indonesia ini juga sampai pada Gerakan 3A yang dibentuk pada tanggal 29 Maret tahun 1942. Sayangnya, rencana ini juga tidak berhasil. Akhirnya Jepang mulai membentuk organisasi dengan para tokoh pergerakan nasional untuk bekerja sama. 1. Akibat pendudukan Jepang di Indonesia. A. Bidang politik. Pada masa pendudukan Jepang, kebijakan politik bertujuan menghapus pengaruh Barat dan memperkuat dominasi Jepang di Indonesia. Jepang melarang bahasa Belanda, mewajibkan bahasa Jepang, serta mengubah struktur pemerintahan dengan sistem militer. Jawa Madura berpusat di Batavia, Sumatera di Bukit Tinggi, dan wilayah lainnya. Di bawah Angkatan Laut dengan pusat di Ujung Pandang, semuanya di bawah komando Panglima Tertinggi Jepang di Dalat, Vietnam. Jepang membentuk organisasi propaganda seperti Gerakan 3A dan Putera untuk menarik dukungan rakyat, tetapi organisasi ini dimanfaatkan kaum pergerakan nasional. Pada September tahun 1943, Perdana Menteri Tojo menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Meski kebijakan Jepang keras, hal ini justru membangkitkan semangat nasionalisme rakyat untuk meraih kemerdekaan. B. Keadaan sosial budaya dan ekonomi. Pada masa pendudukan Jepang, rakyat Indonesia dipaksa mendukung upaya perang melalui sistem Romusa, yang awalnya sukarela tetapi kemudian menjadi kerja paksa. Mereka dikirim ke berbagai wilayah dan diperlakukan kejam tanpa jaminan makanan, kesehatan, atau keselamatan. Akibatnya, kelangkaan bahan makanan terjadi, menyebabkan kelaparan, inflasi dan meluasnya pasar gelap. Jepang mengontrol ekonomi dengan mengalihkan perkebunan dan industri untuk perang. Sistem tonarigumi diterapkan untuk memobilisasi tenaga kerja. Sementara komunikasi dibatasi, dan nama kota berbahasa Belanda diganti. Dalam kebudayaan, Keimun Bunka Shidosho didirikan untuk mengawasi seni sesuai propaganda Jepang. Awalnya Jepang disambut baik, tetapi kekejaman mereka, terutama oleh Kempeitai, memicu kebencian rakyat. Banyak orang ditangkap, disiksa, dan perempuan ditipu untuk menjadi wanita penghibur. Kekejaman ini semakin membangkitkan semangat perjuangan rakyat untuk merdeka. C. Pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang, pendidikan di Indonesia memburuk. Pendidikan dasar hanya 6 tahun untuk memudahkan pengawasan, dan pelajar wajib mempelajari bahasa serta adat istiadat Jepang. Bahasa Indonesia dijadikan bahasa pengantar di sekolah, sementara perguruan tinggi banyak yang ditutup. Kecuali beberapa seperti Ika Daigaku, kedokteran, di Jakarta dan Kogyo Daigaku, teknik, di Bandung. Jepang menggunakan pendidikan untuk indoktrinasi dalam konsep kemakmuran Asia Raya,
tetapi bagi Indonesia, hal ini justru menjadi persiapan menuju kemerdekaan. Pemuda didorong masuk militer melalui Heiho, Seinendan, dan Keibodan, dengan latihan perang yang nantinya berguna dalam perjuangan kemerdekaan. Pemuda didorong masuk militer melalui Heiho, Seinendan, dan Keibodan, dengan latihan perang yang nantinya berguna dalam perjuangan kemerdekaan. D. Birokrasi dan militer. Pada masa pendudukan Jepang, struktur birokrasi di Jawa dan Madura diubah dengan UU No. 27 dan UU No. 28, mengakhiri pemerintahan sementara, dan menjadikan Jawa sebagai pusat perbekalan perang. Provinsi buatan Belanda diganti dengan sistem Shu, Shi, Ken, Gun, San, dan Ku, di mana Shu setara keresidenan tetapi bersifat otonom di bawah Sucokan. Selain itu, Jepang membentuk Chousangi-in, yang mirip Volksrat, tapi tanpa kebebasan mengkritik pemerintah. Perbedaan utama dari penjajahan sebelumnya adalah rakyat Indonesia mendapat pengalaman militer termasuk pelatihan dasar hingga perang. Mantan pasukan peta kemudian menjadi kekuatan inti BKL yang berkembang menjadi TNI.